Shalom, saya Ibu NN. Saya sudah menikah selama 4 tahun. Selama ini hubungan kami baik-baik saja. Hanya mengalami konflik-konflik kecil, tapi setiap kali suami saya marah, saya tidak pernah merespon, atau biasanya saya hanya diam saja karena bisa saya menunggu suami saya reda marah. Sampai suatu hari beliau tiba-tiba marah-marah. Beliau bilang beliau sudah tidak cinta saya lagi, beliau sudah tidak nyaman dengan saya, beliau mau kita bercerai. Beliau sudah memiliki wanita lain yang lebih baik dari saya. Kata beliau, wanita itu adalah seorang mahasiswi, sedangkan saya hanya lulusan SMA. Saat itu hati saya sangat sedih. Saya sebenarnya saya sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Saya juga sudah membangun hubungan, sering membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Saya juga sudah pelayanan, tapi saya memiliki respon yang buruk, yaitu saya mencoba untuk bunuh diri karena saya merasa saya gagal. Saya merasa saat itu hidup saya benar-benar hancur gitu. Suami yang saya banggakan, suami yang selama ini saya bilang dia baik, tapi beliau malah jadi seperti ini. Saya benar-benar merasa hancur. Jadi saya mencoba bunuh diri. Saya minum Antimo 5 dan obat-obat penenang dalam satu kali, dan puji Tuhan saya tidak mati. Saya hanya tertidur dari pagi sampai jam 1 malam. Setelah saya bangun, saya sadar, saya tahu Tuhan kecewa dengan respon saya. Tuhan sedih dengan apa yang saya lakukan. Di situ seakan-akan saya meragukan kuasa Tuhan. Seakan-akan saya mengatakan Tuhan gak sanggup pasti untuk menyelesaikan masalah saya, sehingga saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan masih beri saya kesempatan untuk hidup dan bertobat. Karena di situ saya dengar seperti Tuhan mengatakan ada rencana Tuhan yang lebih besar buat saya. Dan dari mulai saat itu saya bilang, Tuhan, semuanya sekarang saya serahkan kepada dalam tangan Tuhan. Saya janji saya nggak akan melakukan hal-hal bodoh lagi. Saya nggak akan berusaha untuk nggak mengecewakan Tuhan lagi. Lalu setelah masalah itu, suami selalu pulang jam 1 malam, hingga suatu hari beliau tidak pulang ke rumah. Besoknya beliau pulang ke rumah hanya untuk mengambil semua barang-barang dari rumah. Selama 4 tahun kami menikah, kami memang belum punya anak, tapi kami ada mengangkat anak. Nah, di situ beliau ambil semua barang-barang beliau. Saya tanya mau kemana, beliau bilang mau pulang ke rumah orang tuanya. Lalu saya memutuskan untuk mengikuti beliau ke rumah orang tuanya. Lalu saat di sana beliau marah sama saya. Beliau bilang, ngapain kamu datang ke sini? Beliau buang-buang semua barang-barang saya. Untungnya saat itu keluarga beliau lagi nggak ada di rumah, jadi nggak ada yang tahu tentang permasalahan kami. Sampai sekarang sepanjang masalah kami, baik keluarga dari suami atau keluarga saya, nggak ada yang tahu tentang kami punya masalah. Semuanya baik-baik aja di mata mereka. Nah, saya mengatakan hanya pada beliau, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Saat saya mengatakan seperti itu, beliau menampar saya berkali-kali. Beliau juga menginjak wajah saya. Beliau melakukan keadaan terhadap saya. Dia maki-maki saya. Dia mengeluarkan semua kata-kata kebun binatang kepada saya. Saat beliau melakukan seperti itu, saya hanya diam saja. Saya hanya bisa menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan ada besertaku. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri pertolongan. Dengan cerita, akhirnya beliau mungkin lelah untuk marah-marah. Akhirnya beliau mengizinkan saya untuk tinggal bersama beliau di rumah orang tuanya. Tapi selama saya tinggal di sana, beliau selalu pulang jam 1 malam. Lalu beliau juga blokir semua akses saya. Jadi saya nggak bisa menghubungi beliau. Jadi dari WA, IG semuanya diblokir oleh beliau. Dan sepanjang saya di sini, beliau sama sekali tidak menghiraukan saya. Dia tidak pernah mengajak saya bicara. Dia mengabaikan saya gitu.
Tapi saya tahu ada Tuhan yang selalu beserta saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya siap pikul salib, saya siap bayar harga yang harus saya bayar. Saya siap menanggung semuanya sampai akhir. Walaupun saat ini saya belum mengalami kemenangan, tapi saya yakin dan percaya ada Tuhan yang beserta saya. Dan selama ada masalah ini, ekonomi saya semakin sulit karena saya harus menghidupi adik saya, saya harus menghidupi anak angkat saya juga, saya harus menghidupi keluarga saya. Akhirnya saya bilang, dan saat itu ada beberapa pokoknya barang-barang sudah saya gadaikan untuk mencukupkan ekonomi saya karena suami saya sudah tidak peduli. Dan sampai akhirnya saya bilang saya harus bekerja. Saya bilang, Tuhan, berikan saya pekerjaan yang terbaik. Dan puji Tuhan, dengan usia saya yang sudah 35 tahun, saya juga hanya lulusan SMA, tapi dan di masa sulit yang saat ini mungkin orang bilang susah mencari pekerjaan, tapi Tuhan berikan pertolongan. Dalam 1 bulan saya mencari pekerjaan, Tuhan berikan saya pekerjaan yang baik. Jadi di situ penyertaan Tuhan begitu banyak di dalam hidup saya di sepanjang masalah. Saya malah mungkin saat ini saya belum mengalami kemenangan dengan suami saya, tapi saya mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan sampai kadang-kadang saya sering sebagai manusia biasa saya suka merasa down juga. Tapi di saat itu Tuhan mengingatkan saya untuk lebih baik saya dengerin khotbahnya di YouTube gitu kan. Dan saat saya dengar khotbah YouTube, saya dengar kesaksian Bu Eli tentang rumah tangga dia, saya merasa dikuatkan. Akhirnya dari situ saya setiap pagi saya selalu gak pernah absen dengerin khotbahnya Ibu Eli gitu kan, sampai saya suatu hari nge-DM Ibu Eli, dan puji Tuhan direspon oleh Bu Eli. Saya merasa Tuhan, mungkin ini juga salah satu kebaikan Tuhan, ada Ibu Eli yang membantu untuk menguatkan saya, Ibu Eli yang bantu. Jadi ketika saya down, saya punya teman untuk berbagi cerita gitu, untuk membagi, untuk sharing dengan beliau gitu kan. Terus dan di situ saya sangat bersyukur. Dan kalau ditanya apakah saya sangat sedih, ya kadang-kadang saya merasa sedih karena yang awalnya pernikahan kami baik-baik saja jadi seperti ini. Tapi saya tetap merasa bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya kepada saya begitu. Dan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan saya. Saya mengalami sendiri gitu kan, mungkin dan saya yakin dan percaya melalui ibadah yang saya alami, ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan, ada berkat Tuhan yang lebih lagi yang mau Tuhan nyatakan. Walaupun mungkin saya saat ini belum mengalami kemenangan, dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan walaupun, dan saya siap kalau ada orang yang bertanya, kamu harus kasih target berapa lama kamu mau bertahan. Saya bilang saya nggak mau membatasi kuasa Tuhan. Saya nggak mau bilang sama Tuhan, Tuhan 1 tahun ya, kalau nggak 1 tahun saya pergi. Nggak, saya nggak mau membatasi lagi kuasa Tuhan. Pokoknya semua terserah Tuhan, saya ikut rencananya Tuhan aja. Walaupun sampai akhir hidup saya nggak mengalami kemenangan bersama suami saya, tapi saya yakin dan percaya saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nggak ada hal yang sia-sia. Suami saya suatu hari nanti pasti akan diubahkan Tuhan, dia akan bertobat. Dan untuk wanita tobatnya juga saya nggak marah sama sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh selidiki hati saya nggak ada kepahitan, saya nggak ada kecewa, saya nggak ada rasa marah, karena saya tahu Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Jadi saya juga mau mengampuni mereka, saya mau mengasihi mereka. Yang paling penting buat saya adalah mereka mengalami pertobatan, mereka juga diselamatkan, mereka juga mengalami
kemenangan di dalam Tuhan itu sudah cukup buat saya. Jadi saya nggak mau nyumpahin suami saya, karena saya tahu itu nggak sesuai standar firman Tuhan. Saya bilang semuanya saya ikut Tuhan aja, saya terserah Tuhan aja. Dan saya pernah dengar tentang khotbahnya Bu Eli tentang bayar harga. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ngatur Tuhan, tapi kalau boleh mereka nggak perlu bayar harga, karena saya tahu kalau Tuhan yang balas itu akan lebih sakit. Saya jujur saat ini saya sudah baik-baik aja kok Tuhan, karena saya punya Tuhan. Saya nggak sakit hati lagi kok. Saya nggak pernah kepahitan kok, karena saya tahu siapa yang berjalan bersama saya. Kalau boleh biar mereka juga mengalami kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Mereka juga mengalami pertobatan. Bukan saya mendukung hubungan mereka, enggak, karena kalau mereka mengalami pertobatan, otomatis suami saya akan bertobat dan kembali sama saya. Dan saya berharap wanita itu juga mengalami pertobatan dan bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Jadi buat saya mengalami itu lebih baik daripada Tuhan harus membalas mereka, harus dapat hukum karma. Saya lebih baik mereka mengalami pertobatan, jiwa mereka juga dimenangkan. Jadi walaupun saat ini saya memang belum ada mengalami kemenangan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan selalu ada beserta saya. Sekian kesaksian dari saya. Malam Bu NN. Selamat malam Bu. Mohon maaf ya Bu, saya tadi lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengatasi rasa sakit hatinya? Cara mengatasi sakit hati, saya sebenarnya cuma makin mendekatkan diri sama Tuhan, gitu kan? Karena saya juga sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi semuanya saya lebih memilih mengikhlaskan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tahu rencanamu yang terbaik bagiku. Jadi semuanya ikut Tuhan aja. Paling ya kalau kadang-kadang kalau lagi merasa down, saya memilih untuk membaca firman dan membaca dan doa aja sih. Gitu. Jadi intinya ikhlas aja Bu. Oke. Ya, puji Tuhan. Cuman ada satu pertanyaan aja. Udah cukup sekian, Dev. Oke, baik, puji nama Tuhan ya. Saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh kesaksian dari Ibu NN pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu NN yang sudah memberikan kesaksian pada setiap kita pada malam hari ini. Baik.